لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Karena setebal apapun kita metode, cuma 3 disiplin dulu. Kalau Quran terbatas tebalnya, dengan fikih 20 jili. Wow. Luar biasa ulama itu orang. Tapi tujuannya Quran. Istilah saya itu akan kelu lidah ulama. Akan tak jalan pina ulama mengarang kitab kalau nggak ada Quran dan hadis. Tapi setelah ada Quran hadis, bisa lahir kitab berpuluh-puluh jilid menunjukkan bahwa Quran itu lautan diri. Muhammad bin Abdullah lautan dan bahr berbeda dan kalimat Rabbi lana bidal bahr. Andaikan kita tulis kalimat-kalimat Allah memakai air laut jadi tinta, karena bidal bahr keringlah laut. Laut berapa banyak di antara laut? Di Barat ada laut, di Bali ada laut, di Riau ada laut, di Medan ada laut, di laut. Lana bidal bahr kata Allah, kering lautan itu. Wabala antam pada kalimat Rabbi. Sebelum kita selesai menulis kalam-kalam Allah, artinya tafsiran dari Al-Quran, penyebaran Al-Quran itu. Walau inna bisni madada, sekalipun kita datangkan laut setelah kering ditimpa laut. Makanya ahli tafsir itu beratus orangnya, ribu. Nggak kering lautan ditafsirkan. Kita hafal ya kita baca baru jalan. Kalau soi itu kan soi itu nggak pernah dibaca. Jalan ini yang kau baca itu, nah kita perlu soi lah. Naik kelas 3 ditawarin. Ini kita tafsir kelas 3 di soi di Jalalain. Merasa rendah diri dia itu di Jalalain. Soi. Kenapa soi? 4 jilid, berat di bawah, bangga. Tapi yang dipelajari Jalalain, soinya mata nih, nggak pernah dibaca di bawahnya. Padahal soinya itu di bawahnya menambah keterangannya. Kan dia apa itu? Dibatasi setengah tafsir Jalalain, di bawahnya keterangannya. Itu namanya soinya, bukan lampu, bukan tampulnya, ini soi. Salah satu yang saya tafsir. Subhanallah ya, begitu hebat. Wajar kalau ada yang mengatakan laulal ulama'u akan nasu kalbahaim, bukan kalbaim, kalbahaim. Seandainya tidak ada ulama lagi, bisa saja manusia jadi tak tahu dari apa yang dulu. Kita doakan saja ulama-ulama kita ini terus ya.
العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أن تقضى لنا بحاجاتنا وتبارك لنا بتعلمنا وتسهل لنا أمورنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إنا نسألك ونتوسل بأرواح أوليائك وعلمائك خصوصا لرؤوس مصطفى سيدنا رسول الله الخبير وعلى أرواح جميع مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إنا نسألك ونتوسل بأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا أن تبارك لنا في رزقنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kembali kita akan bahas kaidah yang sudah kita kali kemarin terakhir. Lamu amar yang masuk pada dimoderi dia disuruh disukunkan jika tidak memenuhi wa atau semua. Contoh palian sur waliyaktub waliyakotok. Kemudian berikutnya fi'il mudhari adalah fi'il yang murab karena ia berserupaan dengan isim dalam hal satu. Berubah-ubah barisnya misal dan suruh sunyi dan beramil layan surah dan masuk tapi ansur
Dua, bersamaan dengan isim fa'il dari jumlah huruf yansuru fa'ilun, sama-sama seperti itu. Tiga, bisa jadi na'at sesudah isim nakirah. Contoh, ja'a rajulun yaqumu. Tiga, bisa jadi na'at, maksudnya jumlahnya ya, sesudah isim nakirah. Ja'a rajulun yaqumu. Ja'atul madi rajulun fa'ilun marfu'un wa marfu'un darbatun dari yakun yang mudhari biasa marfu'un mutadar biasa berjazim wa marfu'un darbatun dari adun lagi wa fa'ilun dengan adun jawab nadiru wa adun lagi dengan fa'il di mahalli raf'in ma'tun li rajulin. Keempat, bersamaannya banyak muharab sama dengan gharib bisa dimasuki lamul ibtida. Gharib itu bisa dimasuki lamul ibtida. Mana juga bisa dimasuki lam. Contoh, inna zaidan la yaqulu. Satu lagi, fa'il boleh mu'annas walaupun fi'ilnya muzakkar. Dengan syarat ada kalimat lain yang mengantarainya, seperti di antara maf'ulun bih, diantarai oleh maf'ulun bih. Sekali lagi, fa'il boleh mu'annas walaupun fi'ilnya mudzakkar. Dasarnya kalau mudzakkar fi'il fa'ilnya mu'annas dan mudzakkar sama, tapi ini berbeda. Fa'il boleh mu'annas walaupun fi'ilnya muzakkar dengan syarat ada kalimat lain yang mengantarainya, seperti diantarai oleh maf'ul bih. Contoh, idza ja'akal mu'minatu. Idza ja'akal mu'minatu. Ja'aka kan muzakkar itu. Lainnya ingat tuh kapnya belum di tengah dia. Oke, kita sambung kembali. Kita kerjakan insyaallah sama kita ini saat ini. Aslun al-alamu naw'ani. Satu pasal. Isim alam itu dua macam. Syakhsiyun wa huwa ma'uni'a li sayyin bi'ainihi. La yatanawalu ghayruhu. Syakhsiyun
Kalau saksi disebutkan nama perseorangan. Apa bahasa Inggrisnya Ustaz? Nama perseorangan apa bahasa Inggrisnya? Nama perseorangan ya? Iya, Personal ya? personal. Personal. Jadi di bahasa Arab ada personal. Cuma dia yang pakai saksiun bahasa Arabnya. Wahwa mau dengan lisain bi'ainihi, yaitu isim atau kalimat yang dipakai, dipergunakan untuk sesuatu dengan bendanya, menurut bendanya atau tertentu bendanya. La yatanawalu ghairuhu diujinya, tidak mencapai kepada yang lain. Saya panggil si Paujan, fotografer, kamu nggak kena. Itu namanya saksi. Tapi kalau saya panggil Ustazun, kan banyak yang Ustaz kan? Itu juga saksi. Kalau untuk pribadi, individu, perorangan, namanya saksi. Ya contoh, Kazaidin boleh. Wafatimata, kalau atau kepada Zaidin ulama ya, itu alam saksiah untuk orang. Alam itu artinya namanya nama khusus. Wa Makkah, nama bagi negeri. Apa ada dua Makkah? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang satu di Indonesia kotanya banyak kan? Ini caranya. Wadas komin, ini gelar seseorangnya. Wadas komin, gelar seseorang. Wakarnin, dia di tengah. Kornin, lipat hilpa, juga lipat hilqaf, warroh. Itu berarti koloni. Berarti koloni. Ada tiga. Lipat hilqaf, warroh. Berarti corona. Apa itu corona? Hantu. Coba. Tapi nggak ada corona. Tapi menghantui ya. Mana? Ini kan corona yang hati nawi ini. Wananghu dan semuanya min a'lamil qabail, daripada nama-nama golongan. Berarti kalau Indonesia partai ini ya. Partai. Kalau sekarang apa partai yang berbeda? Ini mau dekat apa ini? Dulu Pak. Dia nanti saya guna pun enggak. Mulai lagi. Min alamul qawaid. Qawaid itu adalah kelompok. Sini namanya organisasi atau partai. Kainna corona, yuk kata corona kan, ismu qabilatin. Bin muradi abuhum. Karena corona adalah nama bagi satu kelompok atau golongan. Bin muradi abuhum corona bin romat bin Nadia, dan pada maksud bapak mereka yang bernama Corona, anak daripada Rona, anak Nadia, anak Murad. Bin Murad Abu, Murad bapak mereka rupanya. Lalu
Corona bin Muhammad bin Rabi'ah bin Budah. Wa ilaihi yusalu, untuk kepadanya dia digolongkan di masyarakat. Atau Uwais Al-Qurni radhiyallahu anhu. Tapi sahabat dia angkat radhiyallahu anhu. Kalau ada pangkat radhiyallahu anhu mana di syariat kita sekarang ini? Sekarang ada apa yang ada? S1, S2, S3, doktor, profesor, MM. Apa itu MM? Penganut. Dulu gelar orang nggak ada yang seperti itu. Itu namanya gelar apa? Gelar akademik ya. Yang formal. Kalau saya kuliah 10 tahun dapat gelar. Tapi S1. Kalau tambah lagi kalau masih muda, 2 tahun lagi kalau lulus bisa S2. Itu sudah menjadi kebanggaan di Indonesia. Saya kemarin itu kita itu karena merasa minder. Udah tua kok ngapa minder lagi? Gak bisa Pak. Kita ini kan mengajar kuliah. Tapi datang Indonesia Pak. Kuliah dia kok dia. Berapa harus kuliah ini? Kan ada kuliah ini. Nadamol. Alhamdulillah kata beliau sudah selesai. Padahal usia saya waktu itu 50 tahun. Ya, 20 tahun. Era itu. Dosennya murid saya. Bapak ayah pada datang kemari katanya. Iyalah. Pokoknya bantu belum saya di saya. Itu murid saya gitu. Sampai murid saya dibantu oleh suami lancar. Itu perbanyak kata sini. Nah, jadi sudah kata saya sesatunya itu karena tuntutan dari ibadah kemudian kita lawan dengan alias sebenarnya itu juga di rumah kami ada itu pemerintah ini harus besar banyak kawan-kawan yang menjadi paham karena itu itu sekarang aku dibanggakan itu nggak ada itu nggak apa-apa kok. Tapi kalau kamu sekarang itu lagi nanti kalau hukuman di kota nggak ada gelar nggak ada masukin kau. Aku kemarin ada jadwal video kota, tapi datang nazir baru dia lihat ada gelar karena saya nggak masukin gelar. Waktu itu tahun ini sebelum saya bersatu ada kita itu. Kenapa? Nasibnya anak murid saya tahu dia saya. Jadi dia nasib dia kepala sendiri. Ya, saya seperti itu disebutkan di permohonan dia. Apa pantas saya itu bukan tidak pantas ya gitu. Muslim. Kalau saya itu ini apa ya? Itu dia terlain itu dia tidak lain. Jadi tidak bergeser dia. Saya nggak dikenal lagi di situ. Nggak ada yang saya dikenal saya. Jadi yang mati. Saya nggak berkata. Contoh untuk kami. Antum kita. Dan kita perlu dakwah. Itu yang jadi kita mendapatkan kebenaran. Jadi saran kita untuk menentukan hak walau kita akan benar
Pahit. Ini para mak-mak mengeluh ini harga minyak naik. Iya kan? Apalagi yang jualan. Ya yang jual beli minyak naik, naik pula lah. Harga tempe goreng, akhirnya kena juga. Yang aturan 1.001 sekarang 42.000. Kalau naik itu. Kemarin beli tahu isi 5.000 5 biji. Sekarang 5.000 Pak. Kenapa naik minyak goreng? Wah, kena juga. Ini urusan siapa ini? Ini rumah tangga. Di rumah tangga itu kalau anggaran rumah tangga naik, ya bapaknya itu lupa. Ini belanja susah, sulit. Dan pada naik. Hari itu putar otak dia. Dari income yang lain. Saya bisa kita rumah tangga sebulan ini. Di negara ini rumah tangga bisa ini. Kalau naik harga minyak sama siapa kita mengadu? Ya sama bapaknya dong. Bapak kita semua. Harus tahu dia ini. Anaknya minta baju hari raya, minta ini di luar raya, harus tahu itu. Bukan bisa ngatasin. Di sini lah harus sakit. Nanti terbang piring dari apa? Oh dapur. Perang dan itu gambarannya. Jadi kita harus sesuaikan, kita harus tepatkan dengan benar. Balighni walau ayatan itu walau boleh dibuang karena kalau sebelumnya ada walau dan ayat. Oke, ini yang pertama ya. Udah tahu tadi ya. Corona itu berasal daripada nama golongan. Yang kedua, jinsiun. Isim alam yang kedua jenis jinsiun yang dibangsakan atau jenis. Bahwa mau bin adi jinsin minal ajanas, yaitu isim atau kalimat yang dipergunakan untuk satu jenis dari beberapa jenis. Kausamaka bersama Lil asami. Usama ini panggilan dari jenis singa. Jadi singa itu nggak satu jenis. Nah, di sini nggak ada kita singa, nggak tahu. Di bebek juga. Kalau bebek entok, jadi air. Kalau bebek coba. Wasu'alah itu nama ataupun isim alam yang dipakai bagi disaklab untuk jenis musa. Saklab musa. Wasu'alah dinsibi dan su'alah panggilan atau gelar bagi jenis serigala. Wa mu'arid juga panggilan untuk jenis kalajengki, jenis akrab kalajengki.
Jadi ibarat di sini ada ayam. Ayam ini ada yang jenisnya siam, kakinya tinggi, tenaganya kuat, berat. Ada ayam kating kecil. Jadi, untuk masing-masing jenis dibuat gelarnya. Itu namanya jinsinya. Jadi umumnya kepada binatang ini bisa digelar sama orang binatang. Yang kedua dua jenis kan, yang pilih saja. Bahwa bil makna yang kedua ini alam jinsiun ini pada makna karena kiro. Dia isim alam kok. Dia semua ribat. Maknanya seperti nakiro. Ayam siam. Siam bukan satu, tapi jenis. Melengkapi jenis. Jadi pada makna dia seolah-olah nakiro. Padahal lagi ditentukan bukan yang kating, bukan yang berubah. Bahwa bil makna dan nakira. Alam jinsi itu pada makna seperti nakira. Li'annahu sya'i'un fi jinsihi. Karena dia melengkapi kepada jenisnya. Sedangkan tangan jinsi nakira kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yuhtasu bi wa bima akhar. Kata kulli bilasadin. Kain kau katakanlah pada tetap singa terah kalau ini anak untuk ini terlalu dibanding itu mana-mana ulama kita itu gelar kehormatan dari agama. Samsuddin matahari agama ini gelar itu belum tentu nama dia ulama. Kata apa tangan itu banyak gelar-gelar kehormatan mereka. Yang pertama, yang kedua ya, kunia. Lapok yang ketiga. Kunia itu ada dipanggil Abu. Kalau saya Abu Abarusdi, Abu Rusdi, Abi Rusdi. Nah saya Rusdi. Ambil dari nama salah satu anak saya. Ini kedua. Kalau Pak Sugiri itu gimana? Abahnya Ahmad, anak yang besar ini Ahmad. Dia di Padang. Ahmad ini ada. Nomor dua ini baru kenal. Begitu orang tua itu melihat apa namanya? Jurusan-jurusan anaknya ditawari tamat SD mau kemana sekolahnya SDM Surabaya tentunya kita SMP itu senangnya aja ya enggak salah ya aku ke apa itu sebelum itu bukan Husnayai. Kenapa tanya itu? Karena guru-guru saya itu rekan-rekan ayahnya semua. Banyak bergaul di situ. Tawari di situ. Itu juga ya. Pernah dibawa ke situ dia waktu kecil, ketika dia anak kecil langsung dikasih ke situ dia senangnya. Kalau senangnya dia tidak di situ. Kemudian pas itu corona, tamatnya dia dari HP tidak terdepan. Jadi
waktu tamat SD semuanya nggak full, pilih yang lain. Kemudian, karena aku bangga. Yang ketiga siapa? Abal Qasim. Abal Qasim. Lakop itu gelar kehormatan atau gelar yang merendahkan. Makanya kau jangan biasakan akhlakmu yang buruk di masyarakat, nanti gelar orang kau dengan keburukan mimpi. Kan ada itu gelar jalan gitu. Dipanggil orang namanya, siapa itu? Jalan gitu tuh orang, ini gelar. Ketika dipanggil jalan dia tahu orang. Mengalami itu kali ini pula. Hati-hati kau. Jadi kita baca gelar kita bagi dua, memuliakan, meninggikan dan merendahkan, menghinakan. Nomor 1, al-ismu kama mattalna. Bagian yang kedua ini isim kunyah dan lakop. Yang pertama isim sebagaimana telah kami contohkan, kazaidun, kazaidin. Berarti kembali ke yang pertama ya, saksi juga. Wa usama, wal kunyatu. Ini kita ngerti. Masuk jerat bi abin au ummin. Nama yang dipangkali dengan abu atau ummu. Abu Jahal, maksudnya Abu Nuaim. Tapi ada anak Nuaim. Tapi walaupun tidak pakai anak dia nggak apa-apa. Boleh juga asal pakai abu, pakai abang, abi. Karena tadi ada dipakai kepada binatang kan. Ummu Arif. Tapi yang biasanya ini karena ada anaknya. Saya katakan kemarin ada kawan saya di suatu ini Kabupaten Bogor. Dia kerja di Depok di apa? Di Kalimantan Selatan. Ada di sini, aku di sini. Terus lagi di hati di sini dan bersahabat. Saya tanya, rumah tangga apa? Dua itu orang cuma. Siapa namanya? Torik. Itu dia tahu. Ya, Torik. Senang kali dia. Ya, Torik saja. Ada namanya si Oli. Kenapa ya? Apa Torik saya panggil? Karena saat itu dia tahu saya dari pesantren. Orang dari pesantren tahu dia itu. Panggil seperti itu. Masuk jerat biabin au ummin, kalimat atau nama yang dipangkali dengan panggilan abu atau abi atau ummi atau ummi. Abi Bakrin, Abi Bakrin, bukan nama aslinya ini. Aku tuh buat tahu, tapi lah namanya, aku lah nama aslinya. Abi Bakrin itu dunianya, bukan gelar, dunia. Kalau gelarnya As-Siddiq, gelarnya. Abu Bakar ini kenapa digelar? Oh, mau tahu aja ya. Karena anaknya yang dikawini Rasulullah itu pikir sampai ke surga. Tahu pikir? Perawan terus.
itulah salah satu kelebihan. Jadi dikatakan bapak sedikit. Ada seorang yang selalu terawat. Dan memang selain Maria Tulukibitiyah dari 19 istri Nabi kan cuma ini yang habis. Contoh ya, bagi yang tadi yang saya itu hamba ayat daripada surah Raya kan. Kewinan itu habis. Dan tidak ada keturunan daripada Isa. Yang punya keturunan cuma dari Khadijah. Jadi ada sentilan orang yang kita itu suka poligami banyak kali, sebenarnya itu sentilan yang orang wanita. Nabi kali dengan janda itu menyelamatkan mereka. Umumnya janda yang kena itu karena suaminya telah menjadi guru di medan perang. Supaya hidupnya jadi mulia, dikawini Nabi tidak atas wahyu. Kalau sudah istri Nabi ummahatul mukminin, pangkat naik mereka. Tak boleh diganggu orang kalau diceritakan. Ada orang menyulitkan, orang luar pula itu, luar garis, luar pagar. Anak non-muslim lah, bapak yang pasti. Katanya Muhammad itu suka berbeda. Wama yang tiwul awal ila wahyu. Tak pernah kita itu ngomong. Kan kita itu kan ngomong dulu, ada akadnya. Jadi akadnya itu tapi kita tahu dari wahyu. Jadi tidak ada keturunan daripada Daniel itu, hanya dari Aisyah dan salah satu yang tidak hanya umumnya dia dari Maria Tulukibitiyah. Aisyah juga, maka juga dia dikir. Bapaknya Aba Bikri. Kalau dipanggil Aba Bakrin, Abu Bakar, udah orang nggak mengerti, dia tahu nama seorang laki-laki. Itu bukan nama ininya. Nama asli. Wa Ummu Kulsum, ini putri Nabi kan? Ummu Kulsum. Aku lupa ya. Mana yang duluan meninggal, Ruqayyah atau Ummu Kulsum? Nanti lihat dulu ya. Ini harus kita cari. Aku belum tahu aku mati ini lagi. Yang penting sahabat Utsman itu sahabat ketiga orang apa namanya? Abunya orang kaya daripada sahabat. Itu digelar dengan Zannurain. Gelarnya Zannurain, malaqab. Bukan punya Zannurain, gelar laqabnya. Kenapa? Yang mempunyai dua gelar. Maksudnya sempat menikahi putri Nabi 2 kali. Enggak salah aku yang pertama Ummu meninggal atau sebaliknya meninggal. Kawin lagi dengan putri Nabi yang adiknya dia Ruqayyah. Karena dua sama dia putri Nabi digelar dia yang dua ini. Ummu Kulsum adalah dunia. Wa Abil Haris bil Asad, lihat itu. Dunia juga dipakai untuk binatang. Abil Haris untuk singa. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita mesti membuat gelar atau lakop kepada piaraan kita. Ada itu Abil Haris bil Asad, singa. Sebenarnya kalau ada gelar seperti ini udah jauh mulai ini.
salah satu makna harus itu puas. Berarti yang paling jauh berarti oleh abi bapak lagi. Wa ma'arif seperti yang tadi ya, untuk kalajengkingnya berarti sudah termasuk yang berani juga atau yang besarnya, yang kuatnya, bisanya dan sebagainya. Habis itu untuk dunia. Setelah nama asli dunia bisa untuk orang, bisa untuk binatangnya. Wal laqabu, dan ketiga laqab ma'asyara birif'ati musammahi. Ma'asyara, nama yang memberitahukan, meninggikan yang dinamakan, atau birif'ati memuliakan, meninggikan, menghormati yang dimuliakan, yang dinamakan. Zainul Abidin. Zainul Abidin itu bukan nama asli. Itu gelar daripada seorang yang bernama asli mungkin Sukron. Sukron Zainul Abidin. Ditambah namanya Zainul Abidin untuk jadi gelar laqab sesuai dengan maknanya, meninggikan perhiasan orang-orang yang beribadah. Berarti kemana-mana ngajar katanya, kemana aja menyampaikan benar agama, sehingga orang yang tahu yang nggak tahu. Banyak orang beribadah, banyak orang mau ibadahnya gara-gara dia. Agama ya, ibadah orang yang lurus, yang bagus. Contohlah Zainul Abidin, perhiasan bagi orang-orang yang beribadah. Dengan penerangannya, ilmunya, orang yang paham beribadah. Di orang lain yang menggelar ini, ya, bukan dia sendiri. Namanya berlapor itu orang lain yang begitu. Au bid'atihi, atau merendahkannya, menghinakannya. Kabanto. Apa itu banto? Bebek, ento. Bahasa Medan ento. Tahu baunya ento? Tahu? Ento. Titip surati. Jadi kalau ada orang yang selalu lambat gerakannya, lambat jalannya, orang itu betul tidak mau dia. Bisa saja tinggal di ento. Wa ampun nako, ampin nako. Ini hidung unta kalau yang tiga. Berarti ada sahabat itu yang hidungnya hidungnya besar. Dipanggil dengan itu, lapoknya. Di lapok itu banyak di kalangan kita, kadang-kadang kita nggak sadar. Ya. Semoga saja kita punya lapok yang bagusnya. Namun kita usahakan jangan sampai kita punya lapok yang jelek, yang namanya jauh tinggi, merendahkan, menghinakan. Wa izai tama'al ismu, ini peraturannya, penerapannya. Wa izai tama'al ismu wal laqab wajib ta'khirul laqab. Kalau berkumpul, bersatu, berkumpul, ketemu antara nama dengan laqab, wajib dibelakangkan laqabnya. Itu tadi. Ja Umar Zainul Abidin. Jadi laqabnya ikut. Ja Umaru Zainul Abidin. Wa'aitu Umaru Zainul Abidin.
Ra'aitu min amrin Zainil Abidin. Situ mufrad ya. Ngikut. Dia ngikut. Bil Aqsa pada kaul yang paling fasih. Nahu ya Zaidun Zaidul Arifin. Ra'aitu Zaidan Zaidul Arifin. Ra'aitu Zaidin Zaidul Arifin. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi bil i'rab. Dan adalah laqab itu mengikut terhadap nama aslinya pada al-i'rabnya. Illa idza kana itu sebetulnya kana jamaahnya kana mufrad kana kadzalik musanna kana jamaahnya pakai alif. Idza kana ada notnya lapanya. Jangan kana biasa ya. Illa idza kana berarti yang keduanya isim dan lafaz. Kecuali apabila kedua-duanya nama asli dan lafaz itu mufradain dalam keadaan mufrad. Fayajibu idhafatul ismi ilal laqab. Maka wajib dilepaskan nama itu kepada laqab. Berarti namanya mudhaf, laqabnya mudhaf. Fayajibu idhafatul ismi ilal laqab. Wajib mendapatkan membuat susunan idhafah ilaih isim kepada laqab. Nahwu contoh Sa'idul Kurzin. Sa'idul Kurzun. Kamu itu. Sa'id namanya Sa'id. Kurzin laqabnya gelarnya. Ada sama murad. Ketika ketemu keduanya dibuat jadi laqab dia. Sa'idul Kurzin. Jadi walaupun nanti dia mufrad, walaupun mufrad namanya, fungsinya tetap berbeda saja. Wala tartibu bainal niyati wal ismi. Tidak ada susunan tertib. Tidak ada susunan yang tertib. Tidak ada susunan yang khusus di antara dunia dan nama. Wala bainal kunyah wal laqab. Dan tidak ada susunan yang khusus antara kunyah dan laqab. Jadi yang ada susunan yang khusus itu antara laqab, nama dengan laqab. Di luar yang mufrad. Dan mufrad pun tetap menjadi mudhaf. Tapi kalau ketemu kunyah dengan isim tak boleh disusun. Mana ada panggilan waktu. Datang Zainul Abidin, Zain. Bukan ni, kunyah tu. Datang Abu Bakar. Sebelumlah. Macam tu lah, Abu Bakar. Dan antara kunyah dan laqab. Kalau kebetulan ada kunyahnya Abul Qasim, laqabnya siapa? Rasulullah. Laqabnya kita, kunyahnya Abul Qasim, Rasulullah. Ya Rasulullah, Abul Qasim.
Jawab Qasim Rasulullah boleh. Itu antara kuliah dengan lapor, tidak ada itu. Jawab Habsin Al-Faruq. Jawab Faruq Abu Habsin. Jawab Abu Habsin itu gelar lapor siapa? Gelar punya siapa? Abu Habsin. Umar kan? Al-Faruq Muniahnya Abu Habsin, gelarnya Al-Faruq. Bisa antara kebenaran kebatilan. Gelar. Ja'a Abu Habsin Al-Faruq. Ja'a Al-Faruq Abu Habsin. Karena ini sebenarnya muniah dengan lapor. Wayang qasimul alam aidan itu akan datang. Jadi kita di sini berbagi terus ini, kaji berbagi-bagi. Karena akhirnya baru berbagi terus. Ini isim dibagi terus. Tidak perlu ya. Karena setebal apapun kitabnya Koja, cuma 3 isim fi'il dulu. Kalau Quran terbatas tebalnya. Tapi nanti fikih 20 jilid. Wah, luar biasa ulama itu orang. Tapi sebenarnya Quran. Istilah saya itu akan kelu lidah ulama. Akan tak jalan pina ulama mengarang kitab kalau nggak ada Quran dan hadis. Tapi setelah ada Quran hadis bisa lahir kitab berpuluh-puluh jilid menunjukkan bahwa Quran itu lautan ilmu. Muhammad bilang kok lautan dan bahr berbeda dan kalimat Rabbi lana bidal bahr. Andaikan kita tulis kalimat-kalimat Allah memakai air laut jadi tinta. Karena bidal bahr keringlah laut. Laut berapa banyak di antara ada laut. Di Barat ada laut, di Bali ada laut, di Riau ada laut, di Medan ada laut, di laut. Karena bidal bahr kata Allah. Kering lautan itu. Wa wala antam pada kalimat Rabbi. Sebelum kita selesai menulis kalam-kalam Allah, artinya tafsiran dari Al-Quran, penyebar Al-Quran itu. Walau inna bisni madada, sekalipun kita datangkan laut setelah kering ditimpa laut. Makanya ahli tafsir itu beratus orangnya, ribu. Nggak kering lautan ditafsirkan. Kita hafal ya kita baca baru jalan. Kalau Soi itu kan Soi itu nggak pernah dibaca. Yang lainnya yang kau baca itu, nah kita perlu Soi lah. Naik kelas 3 ditawarin. Ini kita tafsir kelas 3 di Soi di Jalalain. Merasa rendah diri dia ditawari Jalalain. Soi. Kenapa Soi? 4 jilid berat di bawah, bangga. Tapi yang dipelajari Jalalain, Soinya mata nih, nggak pernah dibaca ke bawahnya. Padahal Soinya itu di bawahnya menambah keterangannya. Tapi dia dibatasi setengah tafsir Jalalain, di bawahnya keterangannya. Namanya Soinya, bukan tampulnya ini Soi. Salah satu yang saya tafsir. Subhanallah ya. Begitu hebat. Wajar kalau ada yang mengatakan laulal ulama'u akan nasu kalau bahwa
bukan kalbaim, kalbahaim. Seandainya tidak ada ulama lagi, bisa saja manusia jadi tak tahu lagi apa yang dulu. Kita doakan saja ulama-ulama kita ini terus ya berperan di masyarakat. Takutnya kita disumbat pemerintah mulutnya kita ngomong hilang ulamanya, ulamanya hilang. Dia tetap ulama memang banyak ilmu tapi disumbat bukan di ngomong. Wabat al-aqlu bihima ya riba. Yang terakhir namanya wattabriku bainal amati wal waladi wa al-haqal Ghazali di fatawaihi. Kalau kita cerita haram kemarin ya, harta ribawi salah akadnya tidak akan jadi haram, ini tetap yang haram. Ditambahi wattabriku bainal amati wal walad, memisahkan antara ibu dan anaknya, mengkaitkan oleh Ghazali, Imam Ghazali maksudnya pada kitab fatwanya. Wa aqarra ghairuhu dan sependapat yang lain. At-tabriqu bis-sabari, memisahkan dengan sebab musafir. Bitabriki binawi al-bait, dengan memisahkan dengan seumpama menjual. Wa qarradahu bitabriki baina zaujati wa waladiha, wa qarradahu dan diharamkan diiakannya pada memisah antara seorang istri dengan anaknya. Oh, yang pertama nih. Ini contohnya. Kemarin harta ribawi kalau satu jenis tidak bersamaan adanya jadi harta riba dia haram. Atau beli beras dengan beras dan mengandung belum akad berpisah, belum diserahkan berpisah, salah satu juga ini riba haram. Jadi haramnya ini yang harus kita betulnya supaya jangan haram, jangan dipisahkan, serah terima dulu baru bawa. Bukan semajonya, si pesungiwan ko, itu namanya berpisah pembelah, masuk pembelah akad. Itu majelis jual beli harus selesai akadnya, sudah ditimbang bagus sama timbang itu, dia diakadkan aku jual katanya aku beli, aku jual 1.000 bayar 1.000, aku jual 1.000 kau bayar 900. Juga. Nah salah apanya?
aku jual 1.000, kau bayar 1.500, tiba juga. Nah, kecuali ini uangnya, ini sedekahku. Kami melimpahkan semua akad kan. Jadi lebih kurang tanpa ada akad lebih kurangnya itu lagi bukan riba. Ternyata bukan situ aja. Di zaman dahulu masih banyak hamba-hamba peliharaannya. Dari sudut hukum ini tetap langgeng ini hukum. Siapa tahu nanti ada kembali zaman perhambaan. Jadi enggak perlu lagi ulama Mesir mengarang kita hamba sudah ada dia. Katanya termasuk juga memisahkan antara ibu dan anak, dihubungkan oleh Ghazali pada kitab fatwanya, dan sependapat yang lain memisahkannya seperti dalam bermusyawarah. Di sini anak yang masih menyusu butuh belayan orang tuanya dipisah. Apakah dengan dijual? Kan bisa saja kalau mau itu. Atau yang sekarang itu terjadi misalnya mengadopsi anak ya. Kita tidak menyinggung orang lain ya. Kita tahu ada orang yang nggak punya keturunan, jadi mereka cari-cari lah keluarga yang banyak anaknya atau masih baru dilahirkan atau ke rumah sakit yang kira-kira ibu anak ini mau menjual tanah sama orang yang butuh. Diceritain. Kalau anak ini masih butuh susu ibunya, kok bisa? Itulah yang haram. Kita pindahkan diri ke jalan sekarang. Dasarnya di sini hamba ya. Jual apa di kampung. Nanti ada kecualinya kecuali kebutuhan susunya itu bisa bantu dengan susu yang lain. Sangat tidak kan? Dulu belum ada, makanya itu hukumnya jelas. Dipisah dia daripada ibunya, sedangkan dia butuh susu. Nanti kau bawa ke tempat kampung bunga, di situ yang menyusukannya, kan dia tersiksa. Itu loh. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Tapi andaikan yang dia butuh susu sebagai makan pokoknya, dia belum bisa makan bakwan. Nggak mau kasih lah. Seharusnya kalau sama ibunya dia bisa sempurna dia dapat makanan asli. Ditanggung jawab itu wajib kau berikan dia ganti asli dari ibunya, susu kaleng dan susu selesai. Jangan haram ya. Atau memisahkan motor rodahu. Tadi penjual apapun saya itu karena dijual kan, adanya penjualan bayi atau anak yang status hamba jadi atau status non hamba jadi dijual dia kepada orang lain. Sekarang bukan orang lain, itu sudah ada jual belian ya. Andaikan dia putus, yang putus susu dari ibunya tidak diperdulikan, itulah haram. Maka jual beli itu diharam. Jual belinya yang haram, ya itu udah anak dulu. Kalau jual belinya enggak, statusnya anak itu sudah anak, dia pindah tangannya udah jual. Kerjaan itu haram. Seperti juga, udah jual beli kalian, tapi akadnya lupa satu kan, udah kau bawa. Ini apa seharusnya? Kembali kau lah. Lalu kalau nanti makan pun ada, udah kursi pada saat ada udah dipegang ini. Tapi barang yang kau itu bukan milik dia lagi, udah kau akad.
Selama kau katakan kau ngambil harta orang, ini kepada anak karena dia ada kebutuhan lain, makanannya air susu yang hanya ada pada ibunya, kau bisa dia. Wa taradahu fit tafriqi bainan zaujati wa waladiha. Ini juga satu jenis ini. Dan termasuk keharamannya itu memisahkan antara seorang istri dan anaknya. Sebenarnya itu anak-anak ini. Andai kan ada seorang ibu yang tega, begitu lahir, ambil anakmu, kita cerai. Dia itu kalau gitu. Anak itu anak suaminya. Dan secara agama tanggung jawab suaminya. Cuma kalau suaminya nggak pernah disukanya, di sinilah adanya apa namanya kerjasama. Seharusnya itu, andaikan bercerai suami istri yang anak masih menyusu, kemudian anak itu menyusu ibunya, berikan belanja ibunya, berikan belanja menyusu anak, dua belanja itu. Karena dia butuh makanan untuk dirinya, untuk makanan yang menjadi harus jadi anak. Itu kali itu harus tanggungan dua atau berapa situasinya. Bayaran belanja kepada istri yang kau pisahkan itu, anakmu yang kecil sama dia harus belanja 2 orang. Kalau dua-duanya nggak ada, ini yang jelas dipisahkan antara istrinya dengan anaknya. Berarti anak kita kan ada suami istri yang cerai, anaknya masih kecil, dipisah lagi dari ibunya. Karena anak saya kok. Menurut kaul yang kedua ini, termasuk mengharamkan itu memisahkan antara seorang istri dengan anaknya. Nanti anak suami yang menceraikan dia. Si A dengan si B suami istri. Begitu lahir anak pertama, dari anak lah terjadi sengketa, hanya cerai. Hukum secara tanggung jawab itu anakmu bawa. Tapi karena anak butuh ini sama ibu, bapak mau menyusukannya, inilah keharaman ini. Silakan cerai, tapi anak tetap sama ibunya, belanjai. Nah, itu maksudnya. Kalau kau bisa, walaupun kau kasih susu kalian, tetap itu yang maksud itu haram. Berbuat itu haram. Karena nggak sama susu kalian dengan susu itu berbuat itu. Andaikan si istri ini walaupun kalian cerai masih mau disusunya anak dia kok, itu anak. Cuma tanggung jawab sebagai suami selama iddah yang menceraikan itu belum merujuk atau tolak baik kubro, nggak akan mungkin ketemu lagi. Namun selama iddahnya belum selesai, wajiban mereka wilayah istri itu. Jangan begitu Pak, selesai waktu juga selesai. Berapa lama juga iddah? Tambah anak yang terakhir, nanti lagi. Secara agamanya. Wa in kanat hurratan, walaupun yang anak yang merdeka. Pangkali ini kita amat kan. Walaupun bayi itu yang merdeka. Kita sekarang ini lah.
Ada suami istri yang cerai, anaknya mesti menyusu, karena ibunya tegak, bawa anakmu. Mereka bisa lah. Padahal anak butuh susu ibunya. Tidak masuk juga ini dia kerja. Secara apa? Secara sikap rohaninya, secara hukum dulu lah. Pidana itu terjadi. Biasanya kalau bercerai memang yang terjadi tetap ibu yang masuk anak kan, supaya menyusu. Kalau ada di kampung-kampung begitu bercerai anak menyusu terbang. Rasa lepas tanggung jawab suaminya terbang dia. Anaknya masih merah kata orang nggak pernah dilihat. Si anak ini besar, hukuman rohaninya khusus ini. Andai kan yang tua emaknya besar, tetap emak dia, tapi tidak ada khusus apanya, tidak ada lusa, cacat hubungannya. Sedang anak itu nanti sudah besar, dulu aku masih merah, ceritanya bagus tinggal katanya. Ungkapnya. Wainkan murota sekalipun anak itu bayinya itu yang murota. Dihilafin mutallaqah. Berbeda dengan yang mutallaqah berceraian. Wal abu dan ayah. Wain Allah. Sekalipun di atas. Maksudnya ada bayi yang dipisahkan dengan ibunya karena perceraian. Kemudian yang ngasuh jelas tanggung jawab ayah. Tanggung jawab itu andaikan ayahnya tidak ada, dia yatim, itu jatuh kepada nenek. Tanggung jawab itu. Main Allah sampai ke atas. Warisnya pindah. Main Allah wajaddah. Wajaddah itu tadi diceraikan istri. Meninggal istri. Nah, anak ini diasuh oleh ibunya, berarti neneknya. Sama neneknya memang nggak diasuh neneknya, tapi diasuh oleh neneknya dengan bagus dengan anak dia, karena anak-anak dia kan kita ibunya. Kau bisa sama juga tuh. Kau bisa dia dari neneknya pengganti ibunya. Dia masih butuh wilayah neneknya kan, sama juga itu. Wain Allah sampai ke atas. Walau minal abi, walaupun ini daripada ayah. Kal ummi iza adimat, kalau tidak ada lagi dia, tidak ada ibunya, maka pengasuh dia adalah ibu-ibunya. Tidak adanya pengasuh dia jatuh kepada neneknya. Waktu kecilnya, mainan Nabi kita, itu contoh, itu yang jelas. Amal ba'idu, amal ba'tamyiz, adapun setelah memayyiz, masih itu sudah menjelang dewasa. Fala yuhram. Jadi yang haram bisa itu di waktu kecil. Ini menunjukkan anak kecil itu sangat butuh kasih sayang ibu. Makanya setiap ada perceraian, pasti anak ingin sama ibunya dan itu fitrah. Padahal hak sama laki-laki kan dipisah lama bersama ibu. Makanya ini harus laki-laki suami itu sadar tahu diri. Karena anak yang tidak milik ibu, maka dia wajib jelajahi secara benar. Setelah mais boleh bisa.
Amal ba'da mais, setelah mais, fala yura, maka tidak diharapkan. Istighna'il mumayyizi anil hadonati. Kan ini alasannya. Karena sudah terkaya, itu tidak butuh. Karena tidak butuh lagi anak yang mumayyiz daripada perawatan. Ini sebenarnya bukan seperti itu sekolah. Kita boleh bilang, pakai baju itu sudah. Kata beriki biwasiatin itu juga boleh dipisah kalau ada pemisahan itu berdasarkan wasiat. Wa'idin karena kemerdekaan. Ada hamba yang seterusnya menjadi merdeka. Merdekakan orang dia, itu seorang. Karena merdeka dia tidak lagi hak yang punya hamba. Kita merdekakan dia bisa. Warahin dan menjadi boroh. Wah, anak jadi boroh dan diborohkan dia. Lilit utang dia, anak pun mau kan borong dia. Oke, jangan berpatok ini. Tunggu. Bali berutangnya lagi, nggak terbayar kelebek. Harus terbayar kamu. Kamu ada ini, anak pun mau borong bisa kelebek. Iya, oh tidak boleh. Borong itu kan berarti berusaha lagi. Tapi kalau borong itu tercatat sampai sekian 1 bulan saya tunggu, berarti ini anak saya jual, saya potong semua utang terpaksa. Namanya juga borong. Supaya itu utang itu bertanggung jawabnya. Wa yajuzu tabriku ala bahimati. Dan boleh memisahkan anak binatang. Ini stagana an ummihi. Itu bahasa Arabnya. Ini itu syaratnya itu. Boleh kau pisah anak ayam, anak burung dari induknya. Syaratnya kalau dia sudah tidak butuh dari belayan ibunya. Bila banin. Kalau yang kebetulan menyusu seperti kambing ya. Mana menyusu ya? Kalau anak digurung menyusu dengan gurung menyusu juga ya. Tapi nggak air susu lupa cari orang yang naik kan sama yang menyusu juga apa yang boleh cari makan main bisa kau bayar besok. Kau bina malu kan itu kok terpaksa harus kau kasih itu. Tapi kerjamu itu bisa anak dengan ibunya. Ada hubungan batin walaupun dari Kalimantan. Yang boleh itu kalau ini sekarang antumihi bila badin awabihi. Kalau anak hewan binatang itu atau ternak kita itu sudah tidak butuh lagi daripada ibunya dari susunya atau yang lainnya binatang tidak. Nangkon pero induk diburui merupakannya malam yang mencari. Atau bisa kau manuki ibarat kebirukan nama malu ya maniedar.
anak iman diajar memakan. Jadi untuk menulis itu mental. Banyak cara ibunya mengajari dia itu. Yang nggak makanan, jangan seperti makanannya nanti kena gigit dia. Maka dia atas ibunya semua. Kalau dengan bahasa ayam kan. Banyak caranya itu. Subhanallah ya, begitu Allah mengatur amal makhluknya. Walakin yukrahu birradi', akan tetapi makruh pada susuan. Kalau ada binatang yang menyusu seperti lembu, kambing, kok bisa? Walaupun ada susu yang lain sebagai gantinya, tetap makruhnya tidak ada dosa. Kata berikut ada maizi kobal buluni, sama halnya dengan misalkan manusia yang mumais sebelum balik, an ummin daripada ibunya. Ta'ilam yastagni. Jadi ujung kajian kita ini termasuk ini bagian daripada kecenderungan sifat manusia kadang-kadang ingin memelihara binatang ya, karena hobi dan sebagainya. Jadi ada kaitannya yang hukum kalau anak binatang itu dipisah masih butuh hadanah ibunya, pemeliharaan ibunya. Kalau dipisah atau ketiga, ya itu termasuk haram bisa. Kalau begitu tunggu dulu sampai dia pandai bebas dari belayar ibunya. Dan ada juga tuh ciri-cirinya, dia terbang sendiri, bisa dia mencarikan sendiri. Inilah rahmatan lil alamin ya Nabi itu. Dinebarkan saya kepada semua makhluk. Jadi kalau ada di HP pernah saya lihat program diusir lembu ke pabrik, orang-orang dari libas masuk itu, nggak disembeli, ada kamar kan, lempar program sampai hancur. Ini nggak ada rahmat, benar-benar mereka kafir. Yang saya sayangkan di ujung berita itulah namanya bahan sosis. Itu sosis. Hati-hati ya. Membeli sosis-sosis yang diproduk dari luar itu, yang tak tahu dari mana makanya hati-hati. Karena kalau masuk ke pabrik itu, ya, tak tahu lagi kita apanya. Kalau dia binatang wajib sembelih haram lah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bersihkannya itu? Tantangan manusia lagi. Kalau sudah dibersihkan pabrik pun dengan alat-alat, kita kan punya hukum. Tapi pabrik itu gak tahu hukum. Yang penting setelah bersih menurut alat ini, masukkan ini, masukkan ini, jadinya sedap juga. Sedap tidak prosesnya. Hati-hati makanan. Inilah yang paling banyak meracuni kita di akhir zaman ini. Ketidakjelasan makanan yang apa namanya? Siap saja itu. Asalnya siap saja. Apa namanya? Instan, bodoh pasti. Makan instan, minuman instan, siap saji. Siap saji sih bagus, tapi yang dijikan siapa? Kalau di hotel, penjaganya orang Islam kan? Ya. Kalau kita ke apa namanya? Kita runtuh masuk ruang makan siap saji semua
itu. Tapi yang jadi siapa? Islam. Enggak masuk, barang masuk. Sekarang canggih, udah dimasukkan ke kotak-kotak, bungkus-bungkus semua, pabrik yang orang. Tambah lagi dia, halal. Yang baru ini apa? Bukan halal itu namanya. Yang dibeli kemarin, bukan label halal itu. Kok risih mereka itu tentang label-label kita? Kalau sudah halal katanya, ya berarti bebas beroperasi, boleh diperjualbelikan. Tapi apakah yang mempunyai hak halal ini sudah melihat prosesnya memang halal secara hukum? Belum. Nangkut tuh bakasan nabi diri nih bang, halal masuk nih. Kadang-kadang memang gitu kalau kita ketapur rumah makan itu, mungkin kita nggak mau beli. Jadi ini semua tergantung kewaspadaan kita. Dalam Islam itu makanan itu walaupun memang tidak haram, tapi kalau nggak jelas halalnya namanya syubhat, bukan syubhat. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas menurut agama. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara hal dan haram ada yang ragu-ragu, yang disaksikan prosesnya jelas itu. Siapa yang menjaga diri dari itu, insya Allah menjaga harga dirinya, agamanya. Siapa yang tabrak saja hantam karomo, pakoda wako ambil haram, dikhawatirkan dia jatuh kepada yang haram. Ini yang kita saksikan nanti. Jadi kalau makanan itu kata Nabi yang sumbernya haram, makanya kita payah menerima penyerahan yang baik. Di sini usaha orang luar Islam ini tahu mereka rasa Nabi itu. Kalau kita mengkonsumsi yang subhan, maka kita jadi payah diatur. Tahu mereka itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang kita wa illam yastaghni 'anil labani haruma. Pandai ya. Kita berdoa. Fauzan kita ambil berkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la Amin.
Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?